Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas lagi soal DCT ya, yang terbaru sesuai dengan requestan dari Mas Rizwan. Katanya minta dibahas yang terupdate, katanya udah migrasi ke Web3-nya Tron. Oke, kita akan coba lihat ya hari ini. DCT harganya ada di kisaran 1.583.000 rupiah. Pergerakan harganya turun dalam 7 hari terakhir yang semula ada di 2 juta, drop hari ini ke 1,5 juta guys. Nah teman-teman, kita udah pernah bahas ya DCT dan aku senang banget karena responnya cukup banyak ya, 11.000 orang yang nonton. Jadi semoga bisa bermanfaat video pembahasan aku yang pertama ini tentang pendapat aku soal DCT 6 bulan yang lalu. Jadi waktu itu harga DCT teman-teman bisa lihat di sini 4.000 rupiah, 4.000, 4 juta rupiah guys. 4 juta rupiah, dan per video ini dibuat 6 bulan berikutnya ternyata harganya udah drop ke 1,5 juta. Jadi sesuai dengan analisa yang kita sudah bahas kemarin. Jadi dengan itu sebenarnya udah cukup clear sih teman-teman gimana untuk project DCT ini. Tapi kalau teman-teman mungkin yang membutuhkan update terbaru, kita akan coba untuk lihat ya. DCT ini bisa dibilang merupakan proyek lokal, teman-teman. Sayang banget dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang, dia hanya listing di dua exchange ini, Indodax dan juga Digital Exchange. Sayang banget. Kenapa? Karena yang namanya project, kalau dia mau mendapatkan banyak adopsi, dia itu mestinya listing di banyak exchange. Kenapa? Makin banyak exchange, maka likuidasinya dimungkinkan akan semakin tinggi. Nah, itu sih teman-teman yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan buat teman-teman. Karena ini udah cukup lama loh. Masa nggak ada listing sih di exchange lain. Ini kripto lokal yang sudah katanya udah terregulasi ya. Udah ada Bapepti-nya atau apa gitu pokoknya. Tapi ya bagi saya itu nggak terlalu ngaruh lah. Karena market yang paling besar itu bukan market lokal, tapi market luar ya. Market luar itu pak lebih besar lagi teman-teman. Dan ternyata DCT ini punya yang namanya komunitas di Telegram mereka, lumayan sekitar 3.700 yang udah mengikuti ya, yang udah follow akunnya. Dan kabar terbaru mereka bikin kayak spot gitu ya, kayak apa namanya, DCT Business Center lah mereka sebutnya, teman-teman, ini di Solo. Jadi ini menarik, ada kayak ruangan keren gini ya, kayak kayak peradaban yang canggih banget gitu loh teman-teman. Sepertinya ini sih tempat buat orang-orang ngumpul kalau ada kegiatan apa, mereka mungkin bisa belajar trading bersama. Ya baguslah ada sport seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada yang di daerah Solo, coba deh untuk mampir ke sini ya, siapa tahu teman-teman bisa dapat informasi terupdate soal proyek-proyek yang akan dibangun oleh DCT. Itu mereka juga ada kayak seminar gitu teman-teman untuk siapapun yang bisa ngikutin kelasnya. Dan syukurnya gratis. Ini kegiatannya di Solo di Sahid Jaya Hotel. Mereka juga ngajak beberapa eh, orang-orang penting mungkin. Ini ada Mas Gibran, aku kenal. Yang lain sih nggak tahu ya siapa. Teman-teman, silakan teman-teman untuk cari informasinya lebih update aja. Mereka didukung sama brand-brand lokal sih. Gitu. em, ini kegiatannya hari ini, kemarin ya berarti ya, Wednesday. Ya itu sih teman-teman. Ini kalau kita lihat kegiatannya dihadiri oleh Wali Kota Solo untuk pengembangan blockchain dari Indonesia ini. Sebenarnya sih proyek-proyek ini kalau kita lihat dari segi apa ya namanya, perkembangan ya, untuk proyek-proyek yang dibangun oleh eh, anak bangsa lah istilahnya ya, orang-orang kita itu sebenarnya bagus. Semakin banyak yang bikin sebenarnya semakin bagus. Tapi sayang banget nih, kebanyakan orang yang masuk ke dunia-dunia ini itu bukan berlandaskan mereka yang punya pengetahuan soal teknologi. Kebanyakan yang masuk adalah marketing. Ini bikin kayak token-token exchange lokal itu pada terkubur. At the end of the day ya terkubur lah kita bilang. Sebelum-sebelumnya kan banyak tuh token-token artis yang muncul. Kemudian juga di daerah saya pribadi itu juga sering dapat kayak undangan seminar gitu. Lihat koin-koin. Tapi ya menurut saya ya gimana ya bilangnya ya. Proyek-proyek lokal kebanyakan yang nggak serius ya. Di develop bukan oleh engineer, oleh apa namanya, orang yang ngerti coding dan lain sebagainya, orang yang ngerti teknologi lah istilahnya. Itu sayang banget mereka justru dikembangkan dan diremehkan oleh marketing ya. Jadi orang-orang yang mungkin sebelumnya itu jualan produk,
semacam MLM gitu, tiba-tiba pindah ke eh, jualan kripto, jualan token. Akhirnya ya banyak orang yang terjebak karena kebanyakan dari kita sendiri itu cuma diiming-imingi tentang keuntungan. Wah, ini keuntungannya gini gini gini. Tapi at the end of the day ya nggak ada progres apapun, teman-teman. Jadi itu sih buat teman-teman yang mungkin masih awam sama dunia kripto, agaknya lebih hati-hati aja. Kita punya salah satu kripto terbesar yang sudah ramai di dunia, yaitu Bitcoin, Ethereum yang berada dalam posisi kedua. Itu dua koin itu bisa teman-teman jadikan acuan, ya. Jadi cobalah sekali-sekali teman-teman baca white papernya Bitcoin. Udah ada kok yang versi bahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau aktif download di Google, teman-teman baca apa sih tujuan dari kripto itu diciptakan, kenapa sih ada kripto. Gitu sih yang paling penting, karena dari Bitcoin sendiri itu merupakan salah satu koin pertama yang memang ada ya teman-teman, yang tentunya ini menginspirasi banyak koin lainnya. Jadi koin-koin yang kemudian diciptakan seperti Litecoin, Bitcoin Cash itu diciptakan untuk menanggulangi masalah yang ditimbulkan oleh Bitcoin. Jadi begitu terus sampai muncul kripto-kripto yang baru-baru seperti sekarang, The Grab, Algorand, dan kawan-kawan. Itu memang tujuannya untuk memberikan solusi-solusi yang ditinggalkan oleh Bitcoin, yang tidak bisa diberikan oleh Bitcoin. Jadi itu harusnya altcoin itu berfokus ke sana. Solusi apa nih yang kita bisa berikan? Gimana cara kita untuk memanfaatkan kripto ini untuk yang namanya perkembangan ya, peradaban. Tapi kalau dari kripto lokal sendiri sih memang kalau kita lihat ya dari pemerintah kan tidak melegalkan yang namanya perdagangan cryptocurrency. Jadi yang sah perdagangan itu yang menggunakan rupiah, that's it, nggak ada yang lain, guys. Termasuk juga proyek kripto-kripto lokal jadinya agak susah nih buat berkembang. Kalau mau dipakai di UMKM sendiri pun juga ya gimana ya kan? Karena mereka juga nggak diperbolehkan untuk melakukan transaksi di pasar, misalkan menggunakan platform-platform ini ya tentunya adopsi juga akan lebih terbatas lagi. Untuk proyek-proyek token lokal ya sepertinya agak kurang berfungsi kalau menurut saya. Nggak cuma kripto lokal sih, kebanyakan altcoin juga sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya fungsinya ya, secara real life itu nggak terlalu berfungsi dan ujung-ujungnya ya cuma spekulasi. Kalau kita lihat sih dari DCT ini memang dia udah mengalami penurunan yang parah dalam 7 hari terakhir. Untuk sekarang kapitalisasi pasarnya ada di kisaran 11 T, teman-teman, sangat besar. Supply maksimumnya ada di 11 miliar DCT, sementara yang terilis itu hanya 8% saja hari ini, yaitu sekitar 617 juta token saja. Berita terbaru memang mereka melakukan migrasi ke Tron ya. Dari yang sebelumnya itu pindah sekarang ke Tron tentunya dengan harapan yang baru. Nah, Tron sendiri ini menawarkan memang transaksi yang cenderung lebih murah. Kalau teman-teman perhatikan transaksi yang terjadi pada mainnetnya itu cukup ramai ya. Meskipun kalau kita lihat sih sebenarnya nggak per second juga orang melakukan transaksi, tapi setiap range beberapa menit ya itu ada aja lah yang melakukan transaksi menggunakan DCT ini. Tapi sepertinya memang terjadi peningkatan adopsi kalau menurut saya. Mungkin kita bisa cek di sini kepemilikan walletnya. Nggak bisa ya guys. Top statistik. Mari kita cek statistiknya. Ini blockchain Tron sih overall. Jadi bukan spesifik token DCT. Kita cek dari web paper. Ini website resminya untuk DCT guys. Jadi DCT ini merupakan sebuah project yang memang diciptakan untuk memberikan solusi-solusi, teman-teman. Mereka juga ada fitur miningnya ternyata sekarang ya. Ini ada apa namanya, hari halving mereka itu sekitar 627 hari lagi. Kalau setahun ada 365 hari, berarti sekitar 2 tahun lagi itu ada halving 2025 mungkin ya, 2025. Oke. Jadi ini koin juga memberikan yang namanya layanan seperti cloud mining gitu, teman-teman. Aku cek dia ada mining app-nya yang baru rilis di bulan Juni kemarin. Tanggal 24 ini ada rilis terbaru ya, DCT Miner App Mining Degree. Jadi tujuannya kita bisa melakukan cloud mining. Jadi ini nggak akan asing bagi teman-teman yang sering melakukan mining kripto, ya mining, tapi sebenarnya bukan mining sih menurut saya ya. Kenapa? Karena istilah mining itu kan sebenarnya adalah memvalidasi yang namanya transaksi yang bergerak di dalam konsensus proof of work.
Jadi ini membutuhkan yang namanya alat-alat canggih seperti rig mining. Jadi kalau ada yang berkedok mining di aplikasi di Android itu bukan mining dalam arti yang sesungguhnya, guys. Jadi itu semacam kayak airdrop yang apa ya? Ya semacam airdrop lah yang teman-teman tinggal klik aja, satu kali klik nanti teman-teman akan running untuk gininya, untuk proses miningnya seolah-olah mining tapi sebenarnya ya bukan mining. Karena mining yang asli itu adalah ya memvalidasi transaksi-transaksi yang menggunakan alat-alat canggih seperti VGA ataupun alat rig mining yang memang membutuhkan modal yang sangat besar, teman-teman. Dan kalau yang menggunakan HP itu kan ya enggak sih, itu bukan mining pada arti yang sesungguhnya. Tapi ya itu airdrop yang dibalut dengan cara cloud mining. Kurang lebih seperti itu. Dan tentunya itu sih project yang mereka kerjakan buat saat ini ya. Kalau kita lihat juga dari CoinGecko, teman-teman bisa cek dia kok di bagian pengembangan dan juga keamanan. Teman-teman bisa lihat mereka sudah divalidasi oleh Certic dan dapat rating 64,9%. Ya lumayan lah untuk kripto lokal. Tapi ya kalau kita bandingkan sama kripto-kripto lain yang udah mapan ya tentunya punya rating di atas 80%. Tentunya akan lebih aman, guys. Jadi itu semoga developernya bisa develop lagi proyeknya ya. Mereka juga punya roadmap terbaru guys di 2024 ini. 2023 ini kita lihat mereka punya degree VIP Clubs di apps. Jadi ini semacam aplikasinya ya. Mungkin aplikasi miningnya tersebut teman-teman. Tapi aku harap sih mereka bisa ekspansi lah. Apa namanya listing lah di exchange lain seperti di KuCoin, di Maxi, atau mungkin action-action yang lain ya untuk mendapatkan likuidasi yang makin banyak karena kalau enggak ya makin lama orang cuma ngandalin Indodax sama di digital exchange ya itu kurang kuat sih menurut saya ya untuk likuidasinya. Mereka akan bangun juga NFT project nanti di tahun 2024, 2023, 2024 dan kita akan lihat seperti apa project yang mereka bangun. Mereka juga mau bikin DeFi guys. Ya itu sih dari beberapa roadmap. Kalau dari white papernya sendiri ya masih enggak, menurut saya masih sama-sama aja seperti yang kemarin ya. Jadi kurang lebih ini adalah sebuah platform yang mana diciptakan untuk di mining. Nanti teman-teman bisa dapetin reward dari melakukan mining tersebut. Dan ya ini staking programnya terbaru memang ada di blockchainnya Tron. Nah itu sih nggak terlalu banyak perubahan juga. Oh iya ini ada burning token nih. Kapan nih DCT di burning lagi? Karena makin lama ternyata harganya makin turun ya teman-teman. Em, Ya itulah teman-teman project lokal. Untuk video komplitnya ya teman-teman bisa cek juga di video aku yang kemarin 6 bulan lalu ya. Syukur banget udah banyak yang nonton juga. Jadi semoga lebih hati-hati aja buat teman-teman yang memang mau invest, pastiin pelajarin dulu apa itu blockchain, apa itu Bitcoin, karena itu menjadi tolak ukur kita untuk menilai sebuah altcoin. Gitu sih teman-teman, silakan teman-teman untuk kembali riset sendiri karena ya itu kalau teman-teman mau membeli sebuah project ya teman-teman harus tahu project apa yang mereka bangun. Silakan juga follow beberapa komunitas mereka di Telegram itu di Degree Degree Crypto Token, juga ada di Twitter ya, mereka sering post untuk update-update terbarunya. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat teman-teman dan akhir kata saya Andre, makasih.